Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di One on One. Kita bergeser ke isu lainnya lagi, ke dalam negeri. Ini Kiai adalah soal polemik pengeras suara, himbauan begitu dari Kementerian Agama, pengeras suara di masjid itu sebaiknya ini sesuai dengan yang kita lihat ini sewajarnya saat azan dan juga sholat. Bagaimana Kiai menilai soal adanya polemik pengeras suara masjid ini? Saya lihatnya itu ramenya polemik lebih rame daripada pengeras suaranya sendiri. Artinya perdebatannya itu malah lebih panjang daripada soal pengeras suara. Pertama, pengeras suara memang perlu diatur. Jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi di pemukiman padat yang banyak non-muslim. Gitu ya. Tapi di daerah yang mayoritas muslim, di daerah yang lengang seperti saya di Madura, itu diperlukan sekali. Nah, saya melihat di surat edaran Pak Menteri itu tidak mengklasifikasi kearifan lokal itu kondisi sosial. Sehingga saya ngelihatnya Jakarta sentris. Yang dilihatnya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Belum lihat Madura, apalagi namanya ke NTT atau Kolombo, Sumatera Barat yang itu sangat aneka ragam. Di sana tidak dibuka ruang sebatas pembacaan saya bagaimana ada kearifan lokal, kebijakan di lokal itu tidak dibuka itu. Maka pantas kalau itu menjadi polemik. Menurut saya ya itu himbauan kok nggak punya implikasi apa-apa. Dan saya melihat dari 2002 kan dikeluarkan cuma sekarang diperbarui merujuk pada edaran yang SE nomor 5 itu tahun 2002. Nah, itu muncul lagi. Saya lihat nggak efektif. Kan nggak bisa juga tidak bisa juga diberi sanksi mereka. Di sebelah saya aja di Depok juga dari malam kan gitu kan. Nah, tapi juga diimbangin berkenaan dengan banyak bulan Ramadan. Kayak mamanya karaoke, dangdutan itu ya. Saya di dekat pesantren itu sampai saya protes karena sampai jam 10 malam juga dangdung kan gitu. Jadi sebenarnya harus diimbangi antara himbauan berkenaan dengan speaker yang itu syiar, jangan sampai mematikan syiar. Setuju diatur tapi jangan sampai mematikan syiar. Nah, lantas bagaimana nih yang harus diinformasikan kepada masyarakat Indonesia secara umum dari Sabang sampai Merauke? Karena Indonesia kan nggak cuma Jakarta sentris doang tadi ini. Kita minta tetap diatur pengerasnya. Di atas jam 10 baiknya nggak usah pakai pengeras di luar. Kalau masih azan dan tarawih, kalau saya pikir kalau di tempat itu tidak merasa terganggu, bahkan malah menjadi syiar, monggo. Karena dengan begitu terasa itu bulan Ramadan, suasana kadang-kadang juga bisa mendidik anak-anak kita gitu. Tapi di pemukiman padat yang itu mayoritas non-muslim, mungkin lebih cepat pengeras suaranya cukup adzan, cukup ketika sholat, disesuaikanlah. Intinya tetap butuh syiar, tapi syiar jangan sampai mengganggu terhadap ketentraman orang lain, baik itu muslim maupun non-muslim. Perhatikan juga lingkungan daerah seperti apa begitu ya Kiai ya, dan kearifan lokal karena iya, kita nggak usah grogi lah. Orang non-muslim pun juga memaklumi dengan kita Ramadan, sebagaimana kita memaklumi terhadap hari-hari besar dari agama lain, tapi juga kita jangan saling mengganggu dan kita juga saling memfasilitasi. Nah, itu namanya toleransi, tidak satu pihak gitu ya. Nah, satu lagi nih juga soal adanya usulan dari Muhammadiyah supaya jangan diadain aja nanti ke depannya sidang isbat. Sayang lah udah ada anggarannya. Terlepas dari itu gimana nih? Bukan masalah anggaran doang. Nah, yang kedua sayang lah dari jadi ajang silaturahim. Sayang lah sudah jadi syiar. Kalau nggak ada nanti umpamanya sidang isbat, lalu siapa yang mau isbat? Saya tadi bercanda aja itu. Jangan dimasukin atau keceplosan ya? Iya. Bukan keceplosan nih Kiai. Bukan, ya, udah ada. Bercanda aja. Kan disangsikan juga sayang-sayang anggaran. Yang lain juga pakai anggaran. Ini anggaran sedikit kok. Paling cuman kue-kue doang, nasi-nasi kotak kan gitu kan. Maksud saya, pertama kalau ini tidak ada sidang isbat, kemudian pemerintah mau hadir di mana di dalam memfasilitasi kita beribadah. Kalau sudah ada isbat, kita hanya ikhbar namanya. Kalau isbat itu menetapkan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Tetap hakim itu adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Kemudian ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Perti itu adalah ikhbar, mengkabarkan. Ini udah ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan kita para ulama yang diundang, ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan juga di DPR, ada perwakilan dari ormas menetapkan, kemudian ormas mengkabarkan. Itu kan hadirnya pemerintah. Yang kedua, ada ajang silaturahim. Di sini antar kita ini kumpul, kemudian juga ada negara sahabat, duta besar juga hadir.
Yang ketiga, ada silaturahim di antara kita. Syiar dari silaturahim itu muncul. Yang ketiga adalah syiar. Oh, diumumkan besok puasa, jangan lupa niat ya. Sehingga besoknya kita berpuasa itu lebih firm dengan adanya minimal 3 unsur itu yang ada pentingnya sidang isbat. Saya masih mendukung adanya sidang isbat. Soal ada yang berbeda, kemudian ada yang usul, itulah demokrasi. Saya pikir sah-sah saja. Mungkin koreksi juga. Kenapa? Agar sidang isbat lebih efektif, mungkin lebih efisien dan seterusnya. Emang selama ini nggak efektif, nggak efisien? Ya kalau sudah efisien mungkin lebih efektif kan nggak ada salahnya. Nama juga usulan. Iya. Nah, terakhir Kiai, kemudian apa yang mungkin bisa dihimbau kepada masyarakat Indonesia terhadap isu-isu yang berkembang di luar sana, isu kemanusiaan, genosida yang terjadi di Gaza Palestina, kemudian juga bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan ini bagi umat muslim khususnya, termasuk juga dengan berbagai hal-hal yang berkembang sesudah tahun politik, pada saat di tahun politik lagi menunggu hasil, kemudian juga menyikapi soal perbedaan-perbedaan puasanya kapan, lebarannya kapan, begitu. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengenai hal tersebut secara keseluruhan? Orang yang cerdas itu bisa memanfaatkan fenomena untuk kebaikan diri dan meningkatkan kebaikan diri. Oleh karena itu fenomena-fenomena ini dijadikan untuk sarana tambah khusyuk, mendatangkan banyak pahala. Kita puasa ini jangankan bekerja, tidur aja dapat pahala. Tapi jangan kerjaannya tidur terus ya kan. Kan dapat pahala. Dapat pahala. Tapi ini dijadikan untuk sarana pahala. Pertama ketika kita perbedaan Ramadan, kita jadikan sarana untuk toleransi. Kita memiliki rasa empati kepada orang lain. Yang kedua, kita belajar apa alasan orang lain, apa alasan kita. Kemudian kita juga bisa belajar ilmu agama lebih dalam tentang sebuah perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmat, tentang perbedaan itu ada jadi rahmat. Itu yang bisa kita lakukan. Menambah pahala bagi kita yang kita sedang berpuasa. Kedua, ketika terjadi masalah, polemik dan macam-macam, itu menambah kita, memberikan insight ilmu pengetahuan. Dan ketika terjadi apa-apa seperti di Palestina, dijadikan kita saran untuk berderma. Di bulan Ramadan ini Nabi lebih dermawan. Nabi itu ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan dan paling Nabi tekankan kedermawanannya pada bulan Ramadan. Sehingga kita bisa berdonasi bagi orang yang di sekitar kita bisa menjangkau sampai Palestina, mungkin juga di Rohingya, mungkin di mana tempat lagi yang butuh bantuan kita bisa lakukan. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah kita sambil kita berbuat, sambil kita berjuang saat berpuasa, karena memang peristiwa di bulan Ramadan itu banyak hal yang penting dan baik dan kemenangan kita, sehingga kita menang dua-duanya, menang pada saat berpuasa, menang kita mencapai kebaikan, mengubah persoalan menjadi sebuah peluang untuk berbuat kebaikan. Baik. Terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis sudah bersedia hadir bersama kami dalam kesempatan kali ini di One on One. Semoga puasanya lancar dan sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.